Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Lah, pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Maka dari itu, kita menggunakan pesawat sederhana. Lah, di sini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang apa sih pesawat sederhana itu. Nah, kita tuliskan. Pesawat sederhana adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha. Nah, di sini kita dapat mengetahui pengertian pesawat sederhana itu apa sih? Nah, pesawat sederhana adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada tiga buah pesawat sederhana yang akan kita pelajari. 3 buah pesawat sederhana yaitu apa aja sih? Yaitu yang pertama ada tuas, kemudian yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring. Nah, dari ketiga buah pesawat sederhana yang kita pelajari itu nanti kita akan kupas sendiri-sendiri. Tuas itu apa, katrol itu apa, dan bidang miring itu apa. Nah, kita dimulai dari awal, dari yang pertama ini, yaitu tuas. Nah, semisal tuas itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana. Yaitu yang pertama ada tuas. Yaitu semisal di sini ada gambar. Kemudian di sini ada bebannya. Di sini ada sumbunya. Dan di sini ada usahanya. Nah, di sini kita dapat simpulkan tuas itu apa. Nah, setelah kita melihat gambar dari ini, ada beban, ada sumbu, ada usaha, maka di situ kita akan mengetahui apa itu tuas. Jadi tuas adalah menempatkan titik sumbu di antara titik beban dan kuasa, di mana titik sumbunya itu ini, titik bebannya itu ini, dan titik kuasanya ini. Nah, dari sini kita dapat mengetahui. Nah, di sini ada contohnya, yaitu semisal ada gunting. Yaitu titik bebannya ada di sini, titik sumbunya ada di sini, dan gayanya ada di sini. Semisal kita menggunting ini. Nah, ini sebagai beban. Kemudian titik sumbunya ini, dan ininya gaya yang kita gunakan untuk supaya bebannya ini dapat terpotong. Nah, kemudian setelah mempelajari tentang tuas,
Maka di sini yang kedua akan mempelajari tentang yang tuas pertama, contohnya ini. Kemudian ada jenis tuas yang kedua, yaitu semisal di sini ada gambar. Kemudian di sini ada sumbunya. Di sini ada bebannya, kemudian di sini ada gayanya. Sumbu. Nah, dari gambar yang kedua ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada jangka sorong. Pasti kalian tahu kan angkong itu apa? Angkong itu yang sering digunakan oleh para pekerja bangunan. Yaitu kan kita sering melihat angkong itu digunakan untuk mendorong pasir. Lah, rodanya itu sebagai titik sumbu, pasirnya itu sebagai beban, dan dorongan angkongannya itu sebagai gaya. Nah, setelah kita mengetahui itu sama dengan yang ini. Tapi angkong itu dalam penerapan sehari-harinya. Kemudian ada ini itu termasuk yang kedua, yaitu jenis tuas yang kedua. Lah, di sini yaitu ada gaya, ada sumbu, ada bebannya. Lah, dari sini dapat disimpulkan tuas jenis yang kedua adalah menempatkan beban di antara titik sumbu dan kuasa. Nah, di mana bebannya adalah ini, titik sumbunya adalah ini, dan kuasanya adalah ini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya tadi yang angkong itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang tuas yang pertama, yang kedua, ini yang terakhir ada jenis tuas yang ketiga. Nah, di sini kita juga ada gambarnya. Semisal di sini ada beban. Kemudian di sini ada gayanya. Lah, di sini ada ini sumbunya, ini beban. Lah, di sini ada gaya, ada sumbu, ada beban. Lah, di sini dapat disimpulkan jenis kuasa yang ketiga adalah menempatkan kuasa di antara beban dan sumbu. Lah, ini pojok sama pojok. Lah, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat contohnya seperti sapu. Nih. Lah, sapu yang di bawah ini sebagai beban, yang tengah ini sebagai sumbu, dan ininya sebagai gaya. Nah, setelah kita mempelajari tentang ketiga jenis tuas, nah di sini dapat kita ketahui jenis rumusnya, yaitu rumus tuas F sama dengan F kali LK sama dengan W kali LB, atau di sini KM sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Nanti di sini itu dikali silang. Lah, di mana F sama dengan gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Kemudian LK sama dengan lengan kuasa dengan satuan meter. Kemudian W sama dengan beban dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Kemudian ada LB, lengan beban dengan satuan meter. Yang terakhir ada KM, yaitu keuntungan mekanik.
Nah, di sini keuntungan mekanik itu tidak ada satuannya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu misal di sini ada gambar. Kemudian di sini ada masanya, ada bebannya W dengan masanya 1,5 meter. Kemudian sumbunya ada 50 cm. Kemudian gayanya 125. Nah, di sini kan rumusnya ada KM sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Nah, dari sini kita langsung masukkan aja. Bagaimana cara kita mengetahui LK-nya? LK itu panjangnya ini dari sini ke sini itu LK. Lah LB ini dari sini. Lah LB itu setengahnya dari LK. Kemudian kita masukkan di mana LK-nya ada 150. Ini masanya kita buat cm biar sama ininya. Berarti 150 meter. Lah LK-nya kita langsung masukkan 150 dikali LB-nya. LB-nya kan separohnya ini 150. Kemudian W-nya 10. Kemudian F-nya 125. Jadi kita dapat ketahui ini dikali silang 625 Newton. Lah ini yaitu rumus untuk mencari W. Kemudian bagaimana cara mencari KM? KM itu keuntungan mekanik ya. Di sini KM, cara mencari KM yaitu rumusnya LK per LB. Di sini 150 per 30 sama dengan 5. Berarti ini gambar ini itu jumlah keuntungan mekaniknya itu 5. Lah keuntungan mekanik itu tidak ada satuan, sedangkan W itu satuannya Newton. Kemudian setelah kita mempelajari tentang tuas, kemudian yang kedua, poin yang kedua ini kita akan mempelajari tentang katrol. Nah, di sini yang kedua kita akan mempelajari tentang katrol. Nah, apa itu katrol? Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang memiliki fungsi mempermudah usaha untuk katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang memiliki fungsi mempermudah usaha untuk memindahkan benda. Nah, di sini ada dua jenis jenis katrol, yaitu ada dua jenis katrol atau biasanya digunakan untuk sendiri. Namun mendapatkan efek terbaik kita harus menggabungkan dari beberapa katrol. Di sini kita akan belajar tentang dua jenis gabungan katrol, yaitu ada katrol bergerak dan juga katrol takal. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini kita ada gambarnya. Yang pertama. Nah, di sini yaitu kombinasi katrol bergerak. Nah, di sini kita mencari keuntungan mekaniknya, yaitu di sini 2 2 1. Berarti
Untuk kinetika mekaniknya yaitu 2 kali 2 kali 1 berarti 4, atau gini, km 2n. Lah n nya itu jumlah dari ininya. Kemudian kita di sini ada contohnya, yaitu saat kita menggerek ember dari sumur. Itu di sini ada gambarnya. Nah, di sini ini sebagai W, ini sebagai F, dan ini sebagai maaf, ini bukan W. B-nya di bawah. Kemudian bagaimana cara mencari LK? Itu masih sama dengan yang tuas tadi, yaitu LK jumlah dari keseluruhan ini, sedangkan LB-nya itu dari separohnya ini, cuma separoh. Nah, setelah sudah jelas mengetahui ini, kita langsung membahas rumus. Rumusnya masih sama dengan yang ini. Rumusnya sama dengan yang tuas tadi. Kemudian setelah kita melihat rumus ini, kita akan membahas tentang satu contoh soal, yaitu contoh soalnya Nah, di sini ada contoh soal. Untuk menarik ke atas sebuah ember yang penuh diisi air di dalam sumur digunakan katrol tetap. Nah, di sini katrol tetap itu sebagai km-nya, berarti 1 karena tetap. Kemudian jari-jarinya 10 cm. Gaya tarik dikerjakan dengan adalah 10 Newton. Kemudian berapa ember dan isinya? Nah, dari sini kita langsung membahas di sini, yaitu km-nya sama dengan 1, kemudian dicari W-nya itu berapa. Nah, di sini kita langsung masuk ke rumus km sama dengan W per F. Nah, km-nya adalah 1, kemudian W per 50, berarti W-nya sama dengan 50 Newton. Nah, setelah kita mempelajari tentang tuas, katrol, dan kita yang terakhir akan mempelajari tentang bidang miring. Yaitu di sini bidang miring suatu pesawat sederhana Nah, di sini bidang miring itu suatu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Nah, di sini kita ada contoh beberapa aplikasi untuk kehidupan sehari-hari.
Yaitu contohnya semisal di sini ada bak. Di sini ada bak mobil ya. Di sini misal ada bak mobil. Kemudian ini ada yang biasa buat menaikkan, katrol lah seperti itu. Nah, di sini rumusnya sebenarnya masih sama, tapi di sini kita tambahin, yaitu rumusnya Km sama dengan S per H sama dengan W per F. Nah, di sini tuh contohnya sudah jelas ya, saat kita misal menaikkan barang ke mobil, biasanya ke truk ya, biasanya ada barang aqua apa-apa, di sini kan ada jangka sorongnya untuk mempermudah. Kemudian di mana F-nya itu gaya dengan satuan kilogram meter sekon kuadrat atau newton. Kemudian di sini ada S. S-nya itu panjang papan. Yaitu dengan satuan meter. Kemudian W-nya adalah beban dengan satuan kilogram meter atau sekon kuadrat atau newton. Kemudian H-nya sendiri itu ketinggian. Dengan satuan meter. Kemudian yang terakhir km, keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu masih sama, nggak ada satuannya. Kemudian misal di sini ada gambar, yaitu di sini yang disebut dengan ketinggian dan di sini disebut dengan panjang papan. Jadi hanya itu di sini dan panjang papannya itu di sini. Nah, biar kita dapat mudah mengetahui dari mengaplikasikan rumus ini, kita contohkan satu soal, yaitu di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah bidang miring digunakan untuk menaikkan batu 40 kg dengan setinggi 5 meter jika panjang bidang miring 10 meter. Berapa keuntungan mekanik, gaya dorong, dan usaha untuk menaikkan benda tersebut? Nah, pertama kita menghitung W-nya itu kan usaha, yaitu rumusnya M kali H, M kali G, yaitu dapat kita ketahui, jadi 400. Kemudian yang kedua km-nya, S per H, S-nya ini hanya ini. Kemudian jadi 10 dibagi 2 bagi 5 sama dengan 2. Kemudian cara kita mengetahui gayanya, yaitu rumusnya W per F. Nah, di sini km-nya udah diketahui 2. Kemudian W-nya udah ketahui 400 dan F-nya yang belum diketahui. Nah, kita langsung ke sini aja. 2 F-nya pindah sini, kemudian 400. Jadi 400 dibagi 2 sama dengan 200. Kemudian yang terakhir kita menghitung W usaha, yaitu sama dengan F kali S. Nah, F-nya sudah diketahui 200, S-nya adalah 10, jadi sudah diketahui 2000. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.